Apa yang sebenarnya terjadi malam 30 September 1965? Siapa yang berada di balik penculikan dan pembunuhan para jenderal? Mengapa Soeharto, salah satu perwira penting saat itu, justru lolos dari sasaran? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menghantui sejarah Indonesia hingga hari ini. Tapi di sebuah malam yang sunyi, di rumah Hairul Saleh, dua tokoh penting Orde Lama, A.M. Hanafi dan Hairul Saleh, terlibat dalam percakapan yang mengungkap banyak hal di balik layar. Cerita ini terekam dalam buku A.M. Hanafi Menggugat dan menjadi salah satu sumber penting untuk memahami dinamika internal elit politik setelah peristiwa G30S. Kau kenal Shem, Latif, dan Untung? Pertanyaan ini dilontarkan oleh Hairul Saleh bukan sebagai basa-basi. Ia bukan orang sembarangan, mantan Menteri Perindustrian Rakyat, salah satu tokoh penting dalam kabinet Presiden Soekarno. Di tengah malam yang tegang itu, pertanyaan Hairul kepada A.M. Hanafi terdengar seperti uji kepercayaan. Siapa sebenarnya yang kamu kenal? Dan seberapa jauh kamu tahu permainan di balik layar? Hairul menyebut 3 nama yang kelak dikenal sebagai figur sentral dalam peristiwa gerakan 30 September 1965, Kolonel Abdul Latif, Shem Kamaruzaman, dan Kolonel Untung, perwira pasukan Cakrabirawa, pengawal presiden. Menurut Hairul, merekalah aktor lapangan yang menjalankan operasi penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat. Sebuah aksi yang kemudian diklaim oleh tentara sebagai pemberontakan besar yang dilakukan oleh PKI melalui tentakel rahasia mereka di tubuh militer. Namun, diskusi malam itu tidak berhenti di situ. Hairul juga mengangkat soal perang narasi yang langsung berkecamuk tak lama setelah peristiwa berdarah itu. Tentara cepat-cepat memberi cap Gestapo atau Gerakan September 30. Istilah ini sengaja diucapkan dengan nada serupa Gestapo, polisi rahasia Nazi Jerman, untuk menyulut ketakutan dan kebencian di tengah masyarakat terhadap Partai Komunis Indonesia. Bagi banyak orang, permainan kata ini berhasil. Tetapi Presiden Soekarno punya tafsir sendiri. Ia menolak label Gestapo dan menyebutnya Gestok, Gerakan 1 Oktober. Sebab secara faktual, pembunuhan terhadap para jenderal tidak terjadi pada malam 30 September, melainkan lewat tengah malam, sudah masuk tanggal 1 Oktober 1965. Pilihan istilah ini bukan sekadar koreksi waktu. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap upaya militer membajak narasi sejak awal. Dengan menyebut Gestok, Bung Karno sedang berusaha mengembalikan kontrol atas cerita, untuk menghindari pembentukan opini sepihak yang menuduh PKI tanpa proses. Tapi narasi Bung Karno tidak punya cukup waktu untuk mengakar. Dalam hitungan hari, militer di bawah kendali Mayor Jenderal Soeharto sudah mengambil alih panggung. Semua media dibungkam, dan hanya satu versi yang boleh hidup, PKI dalam G30S. Dalam konteks itulah, pertanyaan Hairul pada Hanafi punya bobot sejarah yang besar. Ia seolah bertanya, apakah kamu juga sudah masuk dalam narasi yang digiring tentara, atau masih melihat kemungkinan lain di balik peristiwa ini? Ketiga nama itu, Shem, Latif, dan Untung, bukan hanya tokoh operasional. Mereka simbol dari 3 dunia yang saling bersilang. Shem, bayangan dari intelijen, intrik politik, dan keterlibatan sipil. Latif, militer aktif yang konon dekat dengan Soeharto, tapi justru ikut dalam gerakan pemberontakan. Untung, wajah dari militer pengawal presiden yang seharusnya menjadi pagar Bung Karno, tapi justru dituduh sebagai pengkhianat dari dalam. Dan inilah dilema sejarah kita. Siapa sesungguhnya yang bermain di balik mereka? PKI, tentara, intel, atau kombinasi semuanya? Pertanyaan Hairul bukan hanya membuka diskusi malam itu, tapi juga membuka pintu pada teka-teki yang sampai sekarang belum pernah benar-benar terjawab. Soeharto, alibi, dan pertanyaan besar. Di tengah diskusi malam yang semakin dalam, Hairul salah mengangkat sebuah momen yang baginya sangat janggal. Tepat pada pagi hari 1 Oktober 1965, sekitar pukul 6 pagi, Mayor Jenderal Soeharto, saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, mendapat kabar dari tetangganya, Mas Huri, bahwa sejumlah jenderal telah dibunuh. Respon Soeharto terhadap kabar itu menjadi titik kritis dalam percakapan mereka. Alih-alih langsung mengerahkan pasukan, menghubungi Panglima TNI, atau memperketat pengamanan, Soeharto justru berangkat sendiri, tanpa pengawal, mengendarai Jeep Toyota menuju markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur. Rutenya melewati kebun sirih, kawasan yang tak jauh dari titik-titik panas pergerakan pasukan G30S. Bagi Hairul, tindakan itu tidak masuk akal.
Ia bertanya dengan nada tajam, kalau benar sedang ada pemberontakan, mana mungkin seorang jenderal keluyuran sendiri tanpa pengawalan? Itu bukan keberanian. Itu nekat, atau dia sudah tahu bahwa dirinya aman. Pertanyaan ini membuka celah besar dalam kronologi resmi. Bila situasinya genting, dan para jenderal sudah dibunuh, mengapa Soeharto begitu santai bergerak sendiri? Bukankah seharusnya ia menjadi sasaran selanjutnya, jika benar G30S ditujukan untuk membunuh pimpinan Angkatan Darat? Atau sebaliknya, justru karena namanya tidak masuk dalam daftar target, Soeharto tahu dirinya tidak dalam bahaya. Dan bila itu benar, maka wajar muncul pertanyaan lanjutan. Apakah Soeharto hanya beruntung lolos? Atau memang sejak awal telah mengetahui, bahkan membiarkan, atau mungkin terlibat dalam perencanaan? Cerita ini semakin menarik karena malam sebelumnya, Kolonel Latif sempat menemui Soeharto di RS Gatot Subroto. Dalam banyak versi, pertemuan itu hanya disebut sebagai silaturahmi. Tapi bagi sebagian kalangan, justru disitulah letak kunci dari teka-teki besar ini. Apakah Latif datang untuk berpamitan? Atau meminta restu? Kalau benar G30S berniat menghabisi perwira-perwira tinggi Angkatan Darat, mengapa perwira sekelas Soeharto dibiarkan lolos? Hanafi, dalam percakapan itu, menggarisbawahi kemungkinan besar. Latif tidak pernah berniat membunuh Soeharto. Bahkan sangat mungkin ia datang untuk meminta restu. Dan jika restu itu diberikan, maka seluruh narasi resmi tentang Soeharto sebagai penyelamat bangsa menjadi retoris dan rapuh. Ia bukan lagi jenderal yang bangkit dari kekacauan, tapi mungkin pemain yang sudah lama menunggu giliran. Peristiwa kecil seperti berangkat sendiri ke markas tanpa pengawal mungkin tampak remeh, tapi dalam sejarah, detail semacam ini sering menyimpan makna besar. Ia bisa mengungkap skenario tersembunyi, atau menunjukkan arah siapa yang benar-benar mengendalikan panggung. Dan seperti banyak bagian dari sejarah tahun 1965, pertanyaan ini masih terus menggantung di udara. Apakah Soeharto menyelamatkan Indonesia dari kudeta? Atau justru ia mengambil alih negara dari dalam kekacauan yang telah disiapkan? Di titik inilah diskusi antara Harul dan Hanafi bukan lagi sekadar percakapan dua orang sahabat lama, tapi menjadi cermin dari pertarungan narasi sejarah yang sampai hari ini masih belum selesai. Hanafi, semua pelakunya orang-orang Soeharto. Saat Harul saling menanyakan soal nama-nama yang terlibat dalam G30S, AM Hanafi tidak hanya menjawab bahwa ia mengenal mereka. Ia menyambungkan nama-nama itu dengan satu sosok kunci, Mayor Jenderal Soeharto. Bagi Hanafi, keterlibatan Syam Kamaruzaman, Kolonel Abdul Latif, dan Kolonel Untung dalam gerakan 30 September bukanlah sekadar soal afiliasi ideologis atau militansi mereka. Yang lebih penting adalah siapa yang membentuk, mengangkat, dan melindungi mereka sebelum peristiwa itu terjadi. Dan jawabannya, menurut Hanafi, adalah satu, Soeharto. Syam Kamaruzaman, sosok misterius, lebih dari sekadar kader PKI. Syam bukanlah wajah yang populer di tengah masa seperti Dehen Aidit, Lukman, atau Nyoto. Ia bergerak dalam bayang-bayang, dan justru karena itu, Hanafi mencurigainya. Ia menyebut Syam sebagai polisi intel yang pernah bekerja di bawah komisaris polisi Mudigdo di Pati. Di masa revolusi, Syam disebut-sebut sebagai anggota Laskar PAI, Partai Arab Indonesia, organisasi kecil yang punya relasi dekat dengan kalangan Arab Indonesia dan tokoh seperti A.R. Baswedan. Setelah itu, Syam dikenal berkeliaran di Jawa Barat sebagai informan tentara, dan bahkan disebut punya kontak aktif dengan petinggi militer saat bertugas di Jakarta. Yang menarik, menurut Hanafi, Syam diperkenalkan sebagai restan, atau sisa gerakan, dari peristiwa 3 daerah, suatu pemberontakan kiri di Jawa Tengah. Tapi ia tetap bisa melompat dari satu jaringan ke jaringan lain, masuk ke lingkaran Aidit, dan bahkan dipercaya mengatur operasi intelijen khusus PKI lewat biro khusus. Namun satu momen sangat penting dalam kesaksian Hanafi, ketika Aidit datang ke rumahnya menjelang pengangkatan Hanafi sebagai duta besar di Kuba, Aidit membawa Syam. Begitu melihatnya, Hanafi langsung membentak dan mengusir mereka. Kenapa polisi intel ini kau bawa ke sini? Hah? Hanafi tidak pernah percaya pada Syam. Baginya, Syam bukan aktivis partai, melainkan penyusup yang sudah lama bermain ganda, dan mungkin salah satu orangnya Soeharto. Abdul Latif, militer garis depan yang dekat dengan sang jenderal. Kolonel Latif bukan nama asing bagi Hanafi. Ia menyebutnya sebagai orang yang berjasa besar dalam mengangkat nama Soeharto lewat aksi militer serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Saat itu, Latif menjabat sebagai kapten, memimpin pasukan dari Godean yang menyerbu ke pusat kota.
Aksi itu diklaim sebagai bukti eksistensi Republik di hadapan dunia internasional dan peran Soeharto sebagai pemimpin lapangan mulai dipoles. Sejak saat itu, Latif dan Soeharto terus bersinggungan dalam lingkar militer. Hanafi mencatat bahwa Latif punya hubungan dekat dan panjang dengan Soeharto dan bukan tipikal perwira yang akan nekat menyerang atasannya tanpa lampu hijau. Kalau benar Latif ikut merancang G30S, kenapa ia tidak menyentuh Soeharto? Bukankah lebih mudah membunuhnya ketika Latif datang menemuinya malam sebelumnya di rumah sakit Gatot Subroto? Bagi Hanafi, jawabannya sederhana. Latif tidak sedang mencari korban, ia sedang minta restu. Untung, pengawal presiden, tetapi bukan musuh Soeharto. Kolonel Untung dikenal publik sebagai tokoh utama G30S dari kalangan militer. Ia perwira pasukan Cakrabirawa, pengawal resmi Presiden Soekarno. Tapi Hanafi punya catatan berbeda. Untung adalah perwira yang dulu dikirim ke Irian Barat atas dukungan Soeharto. Artinya, Untung pun bukan sosok yang muncul dari luar sistem. Ia justru produk dari jaringan komando resmi TNI AD yang sejak awal berada di orbit kekuasaan. Maka ketika Untung memimpin operasi G30S, bagi Hanafi, itu bukan pemberontakan dari luar, melainkan justru pergerakan dari dalam sistem itu sendiri. Setelah menjelaskan latar ketiganya, Hanafi menyimpulkan dengan lugas, mereka semua orang-orang Soeharto. Maka jelas, kenapa Soeharto tidak dibunuh? Pertanyaan yang tetap menggantung. Pernyataan Hanafi bukan tuduhan tanpa dasar. Ia adalah ajakan untuk berpikir. Jika 7 jenderal dibunuh untuk melumpuhkan kekuatan militer, mengapa Soeharto, panglima pasukan strategis, tidak ikut jadi target? Apakah Soeharto hanya beruntung? Atau memang ia bukan sasaran, karena ia bukan musuh? Sejarah resmi menyebut Soeharto sebagai pahlawan yang menyelamatkan negara. Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang terus hidup. Mengapa banyak pelaku G30S berasal dari lingkungan dekat Soeharto? Mengapa pertemuan Soeharto dan Latif tidak pernah dibuka secara terang? Apakah G30S sepenuhnya operasi PKI? Atau ada skenario dalam skenario? Percakapan malam itu antara Hairul dan Hanafi bukan hanya kilasan sejarah, tapi jejak intelektual yang menantang kita untuk terus menggali kebenaran. Sebab sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, tapi juga oleh mereka yang berani bertanya, ketika semua orang memilih diam. Bagaimana pendapat kamu? Apakah G30S murni pemberontakan PKI, atau ada cerita lain di baliknya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video sejarah seperti ini.